Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Mei 2026 ya. Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung saja Capricorn, ini dia energi dari berikutnya ini, kemudian hadir ini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Yep. Nah, berikutnya ada di situ, kemudian ada ini, kemudiannya ada di situ ya, dan kemudiannya ada di sini. Oke. Oke. Nah, jadi gini kalau Mari lihat. Jadi memang ya, kalau untuk apakah kalian berdua masih saling memikirkan, masih saling mengingat? Maka jawabannya di situ tuh iya, masih saling memikirkan, masih saling mengingat. Tapi yang ianya, hubungan ini tuh tidak akan dijalani setidaknya sampai tanggal 14 bulan Mei ya. Tidak akan dijalani seperti selayaknya hubungan dua orang yang mengusahakan relationship ini tuh bergerak ke arah semakin kuat, semakin intim, semakin mesra, semakin punya potensi untuk bermasa depan bersama. Bukan ke situ arahnya. Setidaknya sampai tanggal 14 bulan Mei ya. Tapi kok kayaknya terutama dari si dia ya. Si seseorang ini tuh dia ya kayak mulai dilema ini. Ya, mulai dia dilema. Gitu loh. Dan dalam kedilemaannya dia ini, di situ tuh dia berharap bahwa kamunya itu tuh bisa sadar. Dan kemudian kamunya itu tuh mengambil langkah ya. Bukan untuk semakin memperkuat hubungan ini, tapi justru melonggarkan hubungan ini. Dan untuk di saat-saat sekarang, jika kamu katakan ya mau meninggalkan dia, itu tuh bisa akan mendatangkan kelegaan tersendiri bagi si seseorang ini. Dia nggak akan marah itu, dia nggak bakal kecewa itu. Mungkin dia akan sedih sebentar saja, gitu ya. Tapi kemudian dia itu tuh bisa akan berpikir bahwa wah ya itu tuh kayaknya bagus nih bagi kita berdua. Gitu ya. Nah, karena tadi dilemanya dia itu tuh dia kayak ngerasa tidak pasti akan bagaimana, terutama ya kalau dia melihat panjang ke depan hubungan kalian ya. Rasa-rasanya itu tuh kayak tidak pasti bisa akan panjang. Gitu loh. Jadi kok kayaknya dia ada rasa pesimisnya dia ya. Bahwa hubungan ini tuh bisa akan survive, bertahan, memberikan dampak-dampak positif terutama bagi dirinya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dan mari lihat ya, Capricorn, kamu ini tuh nampaknya sedang bersama dengan seseorang yang kelihatannya tuh tidak single ya. Gitu. Apakah ternyata dia itu sudah menikah ataukah dia itu tuh sudah punya pasangan pacarnya gitu ya. Ada. Setidak-tidaknya ini ada teman dekatnya dia. Teman mesranya dia. Ada di sana. Gitu. Dan yang kemudian memang hubungan ini tuh repotnya juga karena LDR. Karena LDR ya. Yang satu ada di kota mana, yang satu lagi di mana, yang satu di negara mana, yang satu di negara mana, yang satu di benua mana, yang lain di benua mana. Gitu ya, LDR ini kalau Mari nampak. Satu di desa mana, yang satu di dusun mana gitu. Di situ kalau Mari lihat ya. Jadi dengan ada jarak ini, itu tuh juga bisa terlihat oleh si pasangannya kamu semacam sebuah tantangan besar yang nampak-nampaknya juga sulit untuk dia lampaui. Nah, seperti itu.
Dan ia juga rasa cintanya dia di saat ini masih belum besar katanya dia. Gitu loh. Jadi ketika dia melihat terlalu banyak tantangan, namun perasaan cinta itu tuh juga sudah ada, boleh-boleh orang ini juga mengalami ketakutan ya. Apabila kalau hubungan ini lebih diperlama lagi perjalanannya, oh bisa kacau dianya. Gitu. Jadi kayak mumpung belum terlalu jauh, terlalu lama, mumpung belum banyak energi yang dibuang dalam hubungan ini, mendingan hubungan ini tuh disudahi saja. Dan yang ianya dia berharap bahwa kesudahan dari hubungan ini tuh datangnya dari kamu. Gitu. Karena dia juga ini bisa ya tipe orang yang tidak terlalu terbuka untuk boleh menyampaikan apa sih maksud dan tujuannya dia, keinginannya dia. Bukan orang yang terlalu terbuka seperti itu. Jadi harapannya ya kamu ngeh sendiri aja lah. Kamu sadar-sadar sendiri aja, kamu tahu-tahu dewe gitu. Maunya dia. Gitu ya. Nah, jadi jangan kemudian pembukaannya relationship ini tuh bagus-bagus, baik-baik. Kemudian itu tuh ditutup dengan pertempuran sengit. Nah, dia nggak mau. Ya, kesulitan-kesulitan tersendiri, dia nggak mau. Ya, masalah-masalah tambahan baru dalam hidupnya dia nggak mau. Nah, seperti itu. Ya, jadi intinya bahwa seseorang ini tuh sebenarnya belum siap ini ya, belum siap ini menjalani hubungan sama kamu. Di sana belum siap. Apalagi kalau dia udah punya pasangan ya di sana. Jadi kayak kalau lanjut dengan kamu, maka akan ada kemungkinan resiko yang dihadirkan dalam hubungannya dia sama pasangan dia yang lain di situ. Betul lah. Itu ya. Dan nanti kalau juga kamu makin dalam, makin lama ya. Kalau makin lama hubungan ini, ada kemungkinan kamu makin dalam sama dia. Sementara dia dengan kamu itu tuh punya keterbatasan. Jadi orang ini tuh juga tahu diri ya. Kira-kiranya sampai seberapa besar sih hal-hal bagus, baik yang bisa dia berikan kepada kamu gitu. Dan ya keterbatasan dia itu tuh ya bisa bikin kamunya itu tuh kecewa gitu ya sama dia. Dia kan gak mau juga ya kalau kamu ngecap dia itu tuh jadi orang jahat gitu loh ya. Nah di sana jadi ya itu ya agak-agaknya menjadi hal yang dilematis nih bagi si dia tentang cerita asmaranya kalian gitu. Jadi beban tersendiri juga, walaupun mari nggak katakan ini tuh beban banget bagi dia ya, nggak sampai beban banget, cuman beban gitulah di sana ya. Mungkin ya kalau dipoinkan dari 0 hingga 10 ya tentang hubungan sama kamu ada di 3 lah. Poin 2, poin 3 seperti itu ya di sana. Nah makanya kalau kamu menjauh dari dia, menurut dia itu bisa lah ya menjadi pemecahan dalam keadaan dilemanya dia ini. Gitu loh. Kalau nyuruh kamu secara belak-belakan, kamu dengan laki-laki lain aja lah, kamu dengan perempuan lain aja, ya bisa-bisa dia nggak sanggup. Takut-takutnya nanti itu tuh kayak gimana gitu ya. Entah nanti juga dia terlihat GR ya di matanya kamu gitu, atau juga kemudian omongan seperti itu tuh menyakitkan hatimu. Dia nggak mau. Tadi kata Mari kan orang ini tuh nggak mau dicap sebagai penjahat di matanya kamu. Gitulah. Jadi kamunya itu tuh ngeh sendiri aja, paham-paham saja. Seperti itu. Nah, jadi kayak agak-agaknya memang energi seseorang ini tuh sebenarnya apa ya? Bisa aja nih kamu ketawain ya. Karena gini, Mari lihat kamunya juga bukan yang serius sama dia. Enggak. Gitu. Jadi boleh dikatakan apakah kamu sedang bercanda juga dengan orang ini? Lah ya bisa. Gitu. Terutama kalau kalian ini tuh statusnya masih sebatas deket, ya, masih sebatas pacaran, apalagi pacarannya belum begitu lama.
gitu ya. Maria juga nggak yakin kalau kamu sungguh-sungguh di sini, enggak, gitu. Bisa aja kayaknya kamu ini tuh semacam sebatas icip-icip sama dia, nambah-nambahin pengalamannya kamu aja, nyari-nyari sensasi tambahan dalam hidupnya kamu saja. Masih di situ sih levelnya kamu. Jadi nampaknya kekhawatirannya dia bahwa kamu makin cinta sama dia, makin sayang sama dia, makin berharap, kamu akan kecewa bahkan bisa. Itu tuh nampaknya sebuah pemikiran yang sedikit berlebihan ya. Gitu. Karena dari kamunya sendiri, ya itu kata Mari kan. Kamunya juga kayaknya bullshit ini sama dia. Itu yang Mari lihat ya. Kayaknya kamu juga nggak mau sampai sebegitu lamanya dengan dia. Jadi kayak semacam kamu cukup puas ya, sebatas kamu puas aja, dapetin apa yang kamu mau, ya udah gitu. Tuh loh. Kamu juga nggak butuh komitmen dari si dia, nggak mau kamu, Mari lihat. Itu ya. Kalaupun kamu saat ini tuh sebenarnya lajang gitu kan, ya kamu juga enggak mengejar dianya itu tuh jadi suaminya kamu, jadi istrinya kamu, enggak juga nih Mari nampak. Gitu lah. Tapi kamu memang bisa nih ya memerankan karakter apa yang dibilang ya, memerankan yalah karakternya kamu ya. Karakter yang kamu mainkan dalam hubungan ini. Jadi kan bisa di situ tuh ya sikapnya kamu mesra, ya sikapnya kamu itu tuh romantis ya, kamu baik sama dia. Ya, kamu seperti bisa juga ini tuh bikin dia melayang-layang, berangan-angan jauh kepada kamu gitu kan. Kamu memang bisa aja kayak ada usahanya kamu mengunci dia, setidaknya mengunci dianya ini tuh sampai kamu mendapatkan apa yang kamu mau ya. Di situ ya. Jadi juga tidak heran lah kalau seseorang ini tuh takut jika kamu merasa di PHP-in sama dia. Karena kayak gimana caranya kamu nge-treat si seseorang ini tuh boleh nih, cukup lah gitu kalau Mari nampak ya. Walaupun nggak dikatakan wow banget kamu di situ, tapi ya cukup lah. Seperti itu. Ya, tapi ya dia tidak tahu bahwa ini tuh hanyalah sebatas kamu masih dalam kondisi dibanjiri hormon dopamin, hormon-hormon apalah di situ kan. Kamu lagi pesta hormon nih dengan dia kan. Jadi ada sesuatu sensasi yang asik menurut kamu, ya itu aja, dorongan sensasi itu aja. Gitu loh. Begitu kamu pakai rasionya kamu, nampaknya kamu juga tahu. Gitu ya. Tahu memperhitungkan hubungan dengan si dianya ini. Gitu. Ya. Jadi kayak misalnya lah, apalagi kalau kamu tuh tahu dianya sudah punya pasangan lain kan. Rasionya kamu ya udah menghitung apa sih yang bisa didapat dari lakinya orang, suaminya istrinya orang, pacarnya orang. Ya, apa sih yang bisa didapat kalau dari LDR-an? Untuk di masa depan jangka panjang, lu ndak ada. Bisa aja kan rasionya kamu sudah menghitung. Gitu loh. Jadi kalau Mari lihat energinya kamu ini tuh dengan dia, ada kemungkinan itu tuh ndak akan bertahan lamanya nih. Gitu. Ya, paling 8 bulan. Udah melandai aja tuh. Rasa penasarannya kamu, minatnya kamu, ketertarikannya kamu. Paling hanya 8 bulan nih. Kalau Mari lihat ya, 8 bulan lagi gitu loh. 8 bulan ke depan. Gitu. Ada kemungkinan besarnya ya setelah 8 bulan ya udah gila-gilaan itu tuh, ketutup. Ya, makin kelihatan ketutup itu tuh kamu ke dia. Misalnya lah contoh, saat sekarang ini tuh ya kamu lagi dibanjiri hormon-hormon itu ya, ketertarikan dengan dia itu kan. Kamu bisa aja kayak intens ya, berusaha untuk telepon dia, chatting dia, video call sama dia, ya. Mungkin bahkan kalaupun kalian LDR-an, ya kamu mau tuh menjumpai dia. Ya, kamu bisa nekat bela-belain begini dan begitu ke dia. Jadi kayak seolah-olah nunjukin bahwa kamu tuh serius mampus-mampus sama dia. Gitu. Tapi tuh ya hanya sebentar aja nih kalau Mari lihat. Setelah itu tuh nggak ada lagi. Setelah itu tuh ya turun bahkan bisa kemudian ya nggak ada lagi.
ya kepentingannya kamu dengan si seseorang ini. Gitu. Apalagi kalau kamu udah punya target ya, aku tuh dengan dia hanya butuh biar aku dapat mobil baru. Contoh aja loh ya. Contoh, aku pengen dapat mobil baru. Ya kalau kamu udah dapat mobil baru, bisa-bisa udahlah, selesailah kamu dengan orang ini. Gitu. Ya, atau kamu kayak aku nih kayaknya suntuk nih untuk beberapa saat ke depan. Ya udah, kayak gimana caranya lewat nanti masa kesuntukannya kamu sampai beberapa bulan ke depan itu nggak ada lagi kepentingan baru gitu ya. Udahlah, kelihatan lah di situ tuh yang tadinya kamu rajin chatting jadinya tidak, tadinya rajin nelfon akhirnya tidak gitu. Mau bela-belain jumpa sama dia nanti tuh ya tidak. Nah seperti itu. Kamu lihat ya. Nah kemudian kalau hubungan kalian ternyata statusnya sudah sampai sebegitu seriusnya, katakan kalian sudah berpacaran berapa tahun gitu, atau mungkin kalian tentu sudah menikah. Boleh-boleh aja kalau untuk gambaran-gambaran hubungan rumah tangga yang tidak lazim, yang tidak biasa, mari lihat kamu itu juga bisa itu sudah memprediksinya ya. Dan kemudian boleh nih di saat sekarang kamu sedang memang mengusahakan kayak gimana caranya perannya dia dalam hidupnya kamu tidak begitu signifikan. Ya, jadi ibaratnya kamu kayak bisa mandiri atau kamu bisa tanpa dia gitu loh. Jadi bisa-bisa memang sekarang ini tuh kamu juga sekaligus mempersiapkan dirinya kamu ya. Sampai nanti di masa depan ya dia itu tuh tidak lagi menjadi seseorang yang penting untuk nge-provide hidupnya kamu. Nah, seperti itu kalau mari nampak. Jadi kalaulah misalnya dalam hubungan kalian ini tuh tidak menjanjikan masa depan, tidak menjanjikan keberlangsungan hubungan, ya nampaknya juga kamu kayak nggak ada masalah di situ ya. Bahkan ini maaf nih, kalaupun terjadi perceraian, nampaknya kamu siap ini, gitu ya. Karena ini beberapa ya kalian sedang mempersiapkan juga arahnya hubungan ini tuh ke sana, gitu loh. Kalau mari lihat kamu kayaknya nggak punya kemelekatan yang kuat gitu loh dengan si seseorang ini, atau setidaknya oke lah katakan kemelekatan sempat ada. Tapi kamu sudah mulai nih mengambil langkah kayak gimana caranya kemelekatan kamu ke dianya itu tuh berkurang gitu ya. Kalau mari nampak. Nah jadi kayak enggak lah sebegitu berartinya orang ini. Enggak. Kalau mari nampak enggak. Gitu. Jadi kalau dia khawatir bahwa dia bisa mengecewakan kamu, ya biarkanlah itu menjadi kekhawatirannya dia. Karena pada kenyataannya kekhawatirannya dia itu tuh ya enggak ada juga ya menjadi gambaran nyata dalam hidupnya kamu. Enggak juga. Gitu loh. Lah kalian secara kan Capricorn ya. Kalau orang Capricorn itu ya serba bisa-bisa aja sih ya kalau menurut Mari. Gitu loh. Dan yang enggak bodoh itu aja, orang Capricorn enggak bodoh dalam sebuah hubungan. Gitu. Mau serius bisa, mau enggak serius juga kalian bisa. Nah gitu. Jadi itulah intinya. Itulah intinya ya. Jadi bahwa sangkut paut tentang hubungan ini dalam hidupnya kamu, kalau mari nampak itu tuh tidak akan memberikan dampak negatif yang sebegitu besarnya bagi kamu ya. Menikmati keadaan hubungan seperti ini tuh kamu mampu, kamu bisa, ndak akan bikin kamunya itu tuh down, apalagi ancur-ancuran, ndak karu-karuan gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut energi dari Gemini, ada energi dari Sagittarius, kemudian Scorpio, ada Capricorn, Libra hadir, Aries ada, kemudian Leo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.